Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan kami Samarinda Design Hub. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang tidak biasa. Insya Allah tidak akan membuat hati kita bersedih, karena ini agak berbeda. Ini orang yang kita hadirkan adalah orang yang mudah tertawa, seperti hidup tidak pernah punya masalah. Padahal masalahnya banyak. Oh, masalahnya banyak ya. Banyak sekali. Orang ini lebih dikenal di akun Facebooknya sebagai Alimin Azerbaijan. Ya betul ya? Iya, betul sekali. Alimin Azerbaijan. Ini orang dari kampung sebenarnya. Ini kalau ada kampung itu sub kampung, ini sub kampung. Karena di dalam lagi kampung. Ya, tempatnya kira-kira dari sini mungkin ada 120 km ya. Hampir 120 km di sebuah sungai namanya Sungai Pela. Sungai Pela itu adalah sungai yang menghubungkan Sungai Mahakam dengan Danau Semayang, betul ya? Ya, betul sekali. Anda tahu Sungai Mahakam adalah sungai yang terpanjang di Indonesia. Panjangnya kurang lebih 920 km dan melintasi Samarinda, Tenggarong, Sendawar atau Melak sampai ke Ujo Bilang. Jadi ada satu kota dan 3 kabupaten. Itu adalah Sungai Mahakam. Sungai yang panjang dan terletak di Kalimantan, tidak jauh dari rencana ibu kota negara. Ya. Dan Sungai Mahakam yang panjang 920 km itu memiliki anak-anak sungai. Satu di antara anak sungai itu adalah Sungai Pela. Sungai Pela juga sama dengan nama kampungnya, yaitu Kampung Pela. Kalau di Kalimantan, penggunaan istilah kampung itu ada yang masih menggunakan kampung, tapi ada juga yang sudah menggunakan desa. Dan Pela sudah disebut sebagai pemerintahan Desa Pela ya. Desa Pela. Desa Pela itu terletak di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebuah desa nelayan, yaitu nelayan air tawar ya, karena desa ini berada di bibir dari Danau Semayang, satu di antara beberapa danau cantik di Kalimantan Timur. Danau Semayang sangat indah, terutama kalau kita berada di tengah-tengah danau, terutama pada senja hari. Dan kalau senja hari udara bersih, maka kita akan melihat matahari turun ke bumi dengan warna jingga yang sangat menawan ya. Iya, makanya Halim ini sering mengatakan, Anda belum ke Kalimantan Timur kalau belum menyaksikan sunset di Danau Semayang. Wah, di Danau Semayang. Danau Semayang itu sebagian wilayahnya berada di pemerintahan Desa Pela ya. Ya. Alimin ini di kalangan insan pariwisata di Kalimantan Timur cukup dikenal karena dia adalah sosok yang sangat menginspirasi banyak orang. Bagaimana dia menjadikan kampungnya yang dulu hampir tidak pernah dikenal ya. Kampung sunyi. Ya, kampung sunyi dan tidak pernah terkenal ya. Ya. Karena tidak ada batu bara di sana. Ya, betul sawit, ya. Tidak ada sawit di sana. Tidak ada gas, minyak. Tidak ada gas, tidak ada minyak, dan tidak ada juga pohon-pohon besar ya. Ya. Kampungnya adalah kampung rawa. Masyarakatnya hidup dengan pencarian sebagai nelayan, dan jumlah kakaknya tidak cukup banyak. Hanya berapa kakak ya? 153 kakak atau berapa jiwa? Mungkin ada 560 jiwa. 560 jiwa. Disitulah Alimin tinggal. Dan aneh, nanti kita akan ulik kenapa dia mau tinggal di Pela sementara istrinya di Samarinda ya. Ini menarik ini. Menarik, ini sesuatu yang berbeda dengan tayangan kita sebelumnya. Sekarang kita tanya dulu kepada
Alimin Azerbaijan. Nama aslinya sebenarnya Alimin. Kenapa ditambahin Azerbaijan ini? Karena senang dengan kota Azerbaijan aja, Pak. Ya, dan Anda belum pernah ke sana. Belum ya? pernah. Tapi Anda cukup kenal dengan nama itu ya? Cukup kenal. Karena pernah sering diberitakan di Ya. beberapa tahun yang lalu ya, Ya. tentang Azerbaijan ya. Kota kecil, negara dia, Pak. Ya, negara Azerbaijan. Mungkin karena menarik itulah maka nama itu Anda ambil Pak. untuk khusus akun Facebook ya. Iya. Dan orang taunya Alimin Azerbaijan ya. Nah, ya. Alimin ini cukup menarik ya. Kenapa menarik? Sampai-sampai Andi Epnoya yang mengasuh acara Kick Andy mengundang Alimin ke Jakarta ya. Iya, Pak. Tahun berapa itu ya? 2001 awal Januari. Kenapa Anda bisa diundang oleh Andi Epnoya untuk mengisi acara Kick Andy sementara saya yang lebih tua dan lebih lama hidup tidak diundangnya? Apa sebabnya Anda diundang dulu ceritanya? Dia melihat satu di medsos tayangan dari Exotical Team, tidak salah, Pak. Nah, mungkin dia terinspirasi di situ. Dia melihat siapa sih sosok di belakang orang di Desa Pela ini. Apa sih apa ya yang menarik dari Desa Pela itu kemudian banyak ditayangkan di Instagram, di Facebook, di YouTube tentang Pela? Apa sih sebenarnya? Anda bisa jelaskan tidak sedikit tentang Desa Pela? Ya. Kalau dilihat kan biasa-biasa saja, Pak. Desa Pela itu sekitar tahun 2014-15 itu kan nggak apa-apanya, desa sunyi. Kemungkinan Bapak sebelum di Dinas Pariwisata mungkin 2014 Bapak sudah ke Pela kan? Sudah. Nah, kemungkinan Bapak hanya melihat pesut dah balik. Ya, betul. Nah, di situ Pak di tahun 2017 akhir 2016 lah kita coba kumpulkan anak muda. Kita terinspirasi dari media-media sosial dulu kan. Ketika kita lihat, saya sudah ungkapkan juga ini di Kick Andy. Ya tidak apa-apa. Kan tidak semua orang sudah melihat Anda di Kick Andy. Ya. Sudah saya ungkapkan juga. Kan biasa kayak gitu aja, Pak. Ternyata setelah diunggah, diupload, rame, viral kan mau datang. Nah, kita coba viralkan keindahan Danau Semayang itu ketika matahari tenggelam di danau itu seolah-olah kan berada di lautan. Karena luas Danau Semayang itu 13.000 hektar. Wih, luas sekali ya. Iya, luas sekali. Ada 3 danau sebenarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada Danau Melintang, luasnya itu sekitar 11.000 hektar. Kemudian ada danau yang namanya Danau Jempang. Itu terbagi 2, Pak. Satunya di Kubar, sebelahnya di Kukar. Itu sekitar wilayah kabupaten. Itu sekitar 15.000 hektar. Tapi kalau yang di Jempang itu sudah ada banyak dari perusahaan-perusahaan limbah, limbah-limbah perusahaan. Jadi karena limbah itu cepat rumput-rumputnya tumbuh, jadi dia tidak seperti danau kebanyakan itu. Kalau yang di Danau Semayang, alhamdulillah itu terjaga dengan baik karena kita jauh dari perusahaan baik sawit maupun perusahaan batu bara. Nah, di situ kita menjaga danau itu supaya tetap lestari, tetap seperti alam asal-asalnya kan. Nah, itu. Nah, di tahun 2017 tadi kita mencoba menggerakkan anak muda. Akhirnya anak muda di Pela itu mau bersinergi dengan kita. Ya, alhamdulillah ternyata viral di tahun 2017. Lalu kita bentuk yang namanya kelompok sadar wisata. Dan pada saat itu saya Pak sebagai anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pela. Jadi BPD ini adalah DPR-nya desa. Tugas dan fungsi BPD itu adalah memberi dan menampung aspirasi masyarakat. Nah, termasuk untuk membentuk kelompok sadar wisata inilah tugas BPD. Kalau bicara wisata seperti itu ya, wisata itu kan selalu saja berkaitan dengan daya tarik. Ya. Kalau tidak daya tariknya tidak. Untuk apa orang pergi ke Desa Pela? Nah, kalau kita tanya seperti itu, apa sih daya tariknya Desa Pela ini? Yang pertama itu jelas pesut makam itu, Pak. Apa itu pesut?
Pusut adalah lumba-lumba air tawar. Seperti itu ya. Jadi seperti lumba-lumba. Seperti lumba-lumba. Cuma dia tidak selincah daripada lumba-lumba. Cuma dia sering muncul di Pelah, dan ketika bule-bule yang mau ke Kutai Barat, bule-bule ini maksudnya wisatawan asing. Wisatawan asing pada waktu itu para guiding atau para guide-nya itu membawa lewat aja. Lewat setelah pesut mereka kembali ke Kubar bawa tamunya. Nah, di situ kita berpikir juga, kenapa harus kita tahan wisatawan ini agar dia bisa atau tidak bermalam, paling tidak ada 1 atau 3 jam. Nah, kemudian kita berpikir juga Pak, bagaimana cara menahan mereka? Harus ada apa yang kita katakan tadi, daya tariknya. Selain pesut harus ada yang lainnya juga. Nah, kita coba Danau Semayang tadi dengan keindahan senjanya itu, kita bikin spot-spot waktu pertama dulu di Tanjung Tamanoh namanya. Nah, kita bikin tulisan-tulisan Tanjung Tamanoh yang gede, yang besar supaya orang bisa mampir di sana. Kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah desa, karena tanpa koordinasi, tanpa sinergi juga nggak bisa juga wisata itu akan jalan. Nah, jadi kita kumpulkan masyarakat, kemudian forum RT, BPD-nya, Karang Tarunanya, dan pemerintahan desanya, semua mau kompak Pak untuk mengangkat potensi yang ada di Desa Pelah. Karena kalau terangkat potensinya, otomatis semua akan jalan semua. Jadi kalau lihat penjelasan ini ada 2 tarik dong yang ada di Pelah ya. Satu ada pesut Mahakam di sana. Yang kedua ada Tanjung Tamanoh di mana orang bisa melihat sunset ya. Di Danau Semayang. Memang sunsetnya indah ya. Indah sekali Pak. Sampai-sampai ada Pak penulis novel yang terkenal di Kaltim, namanya Pak Sabun Pernyata. Dia bikin novel itu ada 3 atau 4 buku yang bercerita tentang Danau Semayang dan keindahan Desa Pelah. Seperti itu ya. Salah satunya Dikdaya. Dikdaya. Judulnya Dikdaya Pak. Nah, jika membaca Dikdaya itu orang bukan melihat peran utama dari Dikdaya itu si Pajar Alam, malah orang melihat pemeran pembantunya itu si Aliman Azerbaijan tadi Pak. Oh, nama Anda di dalam? Iya, di dalam itu ada nama saya. Luar biasa ini. Dan karakternya sama Pak dengan yang di buku. Cuma postur tubuh aja agak beda kan, maklum aja fiksi kan. Oh iya. Nah, saya kan pendek nih, di sana tinggi katanya. Saya gemuk nih, saya atletis kan. Oh gitu. Di buku itu Pak. Itu juga saya heran tuh, siapa penulisnya itu Pak. Tapi Alimin Azerbaijan itu kan dikenal sebagai lelaki terganteng ya. Iya, Sekaltim. Jangan Sekaltim ya? Sekaltim Pak. Oh, bukan di Kota Bandung aja. Di Kaltim. Orang luar biasa. Terlalu percaya diri ya. Iya, percaya diri Pak. Karena wisata itu percaya diri. Oh, jadi ceritanya tahun-tahun 2017 awal itulah Anda bersama teman-teman melihat Desa Pelah yang sunyi ini sebenarnya memiliki daya tarik yang wisata luar biasa. Ya. Pertama ada pesut, yang kedua kalau mau menyaksikan sunset yang paling indah di Kaltim itu adalah di Pelah. Seperti itu ya? Iya. Tapi apakah pesut itu bisa setiap hari kita lihat? Kalau tiap hari tidak juga Pak ya. Tapi kalau ada masa-masanya memang tiap hari dia datang Pak. Selalu bermain di Desa Pelah. Jadi penelitian Yayasan Konservasi Rasi itu ada sekitar 17 sampai 20 ekor yang sering bermain di situ Pak. Cuma waktunya aja kita kadang-kadang nggak bisa prediksi. Waktu itu apakah pagi, siang atau sore. Tapi insya Allah ada Pak. Nah, jika kita tidak bertemu, itu kemungkinan air yang ada di danau itu agak tidak enak bagi dia, jadi dia ke Mahakam. Itu air yang seperti apa yang membuat dia merasa tidak nyaman sehingga dia mungkin keluar dari Sungai Pelah? Itu kemungkinan ada limbah-limbah sedikit sehingga air di danau itu agak panas. Agak panas, kemudian ada sampah-sampah dari eceng gondok atau rumput-rumput yang hanyut itu, kemungkinan itu juga yang mereka nggak nyaman. Sama pakan ikannya Pak, kalau di Danau Semayang banyak ikan, otomatis dia akan terus berada di Sungai Pelah untuk mencari ikan atau pakannya itu.
Sekarang kan rame-ramenya di tahun 2017-18 tuh orang nangkap ikan dengan menggunakan illegal fishing atau sering disebut menggunakan racun atau dengan listrik, Pak. Nyetrum. Nah, itu. Jadi kita sepakat 2019 sama pemerintahan Desa Pela sama Pak Kades Pela untuk bikin namanya peraturan desa yang melarang alat tangkap nelayan yang tidak ramah lingkungan. Nah, itu sudah keluar, Pak. Jadi di tahun 2020 tadi itu diambil oleh dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kukar untuk dijadikan perda, Pak. Sebagai bagus. Contoh. Nah, itu alhamdulillah, dan sudah keluar juga undang-undang peraturan Bupati nomor 17 tahun 2020 bahwa Sungai Pela itu adalah daerah konservasi pesut Mahakam. Luar biasa ya. Dan ini juga kawan-kawan, selain memang pesut itu harus dilindungi, tapi juga pesut itu adalah daya tarik bagi wisatawan, karena pesut itu satu-satunya setahu saya di Indonesia pesut Mahakam itu ya adanya di Sungai Mahakam ya. Memang ada orang mengatakan ada di beberapa daerah, tapi bentuknya masih berbeda ya. Berbeda, dan pesut Mahakam ini memang di air tawar, dia tidak bisa di air tawar, tidak bisa di air asin ya. Ya, saya juga mendapat informasi bahwa ini adalah semacam perubahan mungkin ratusan ribu tahun dari lumba-lumba yang kemudian terjebak di sungai ya. Dia beranak pinak di situ. Tapi jumlah pesut itu sendiri kalau saya tidak salah ingat menurut penelitian dari Yayasan Rasi itu tinggal berapa sekarang ya? Kurang lebih 90, Pak. Untuk dimakan. Ya? Itu yang baru ini, Pak, yang 2020-2021. Kalau yang 2004 2005 itu kan sekitar 80, Pak. Ternyata ini kurang lebih 90. Ada naik ya? Ada naik. Meskipun ada yang meninggal, tapi juga ada yang melahirkan. Nah, ya? ini kan sekarang ada viral kemarin di medsos, itu sebenarnya melahirkan, Pak. Ada yang melahirkan 2 ekor, kemudian ada lagi yang mereka berpacaran. Kenapa dia jadi tidak bisa banyak seperti ikan begitu? Kan ikan tuh kalau beranak pinak kan cepat gitu. Ini masa sekian puluh tahun hanya jumlahnya seperti itu gitu. Iya. Masalahnya ini, dia melahirkan itu dalam hidupnya hanya 3 kali. Selama hidupnya 3 kali. Pesut betina itu hanya bisa punya anak 3 gitu ya? 3. Dan umurnya antara 40 ke bawah. Hampir 30 tahun sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi harapan hidupnya hanya 30 sampai 40 tahun. Ya. Kemudian waktu dia mengandung itu 14 bulan. 14 bulan. Itu penelitian Rasi, Pak. Dan kawan-kawan, ini saya termasuk orang yang setahu saya tidak tahu apakah Alimin mengerti atau tidak, saya mungkin lebih 15 kali ke Pela ya. 16 kali, Pak. 16 kali. Terpantau juga oleh yang bersangkutan. Saya memang suka ke Pela karena salah satu yang menyebabkan saya sering ke sana, saya selalu ingin bertemu dengan pesut. Mengapa saya harus bertemu dengan pesut? Karena pesut itu adalah mamalia. Dia melahirkan, dia bukan bertelur ya. Dia melahirkan. Ya. Karena itu dia mamalia. Jadi perbanyakannya itu tidak seperti ikan yang bisa bertelur lalu bisa menghasilkan ratusan ekor ikan lagi. Ini seperti manusia. Kalau manusia, seorang ibu kan bisa melahirkan sampai 4-5, bahkan ada, saya bersaudara 10 ya, berarti ibu saya melahirkan 10 orang, ada yang 12. Tapi pesut itu menurut saudara Limin hanya bisa melahirkan 3 kali ya. Dan dia hanya berumur antara 30 sampai 40 tahun ya. Itu secara normal. Tapi pesut juga bisa meninggal tidak karena normal ya. Misalnya seperti apa itu ya yang tidak normal? Yang meninggal secara normal itu bisa kena racun. Racun ya. Bisa juga. Itu sebabnya maka racun itu dilarang. Dilarang. Ada kadang kena setrum. Kadang-kadang dia di Mahakam itu kena banyak ponton-ponton batu bara yang lewat, kapal-kapal yang lewat. Nah, kalau di Sungai Pela kan kapal-kapal apa ponton-ponton kan tidak ada yang lewat.
Jadi kapal-kapal cas kecil aja yang lewat. Nah sekarang sudah kami bikin peraturan khususnya para nelayan. Jadi kalau mau lewat di Sungai Pela itu ke kiri atau ke kanan, jangan menghalangi di tengah. Lintasan pesut tidak boleh. Sama juga memasang jaring, tidak boleh menghalang-halangi pesut, harus membujur. Jadi dia mengikuti sisi sungai sungai. Jangan menghalang karena itu bisa menjebak pesut. Menjebak pesut, dan juga dia bisa ngambil ikan dari alat tangkap yang namanya rengge tadi. Nah itu kan bisa masuk di perut mereka, bisa itu juga berbahaya, jadi penyakit juga itu. Pernah ditemukan ada? Pernah ditemukan. Kita sama-sama konservasi rasi juga menemukan ternyata ada benang-benang nelon yang masuk di perut pesut. Ketika di otopsi dia meninggal. Pernah tidak ditemukan pesut itu misalnya meninggal karena terjebak oleh rengge atau jaringnya? Ada satu kali selama kita bekerja sama dengan konservasi rasi itu satu kali. Kalau yang ada 2 kali saya ikut untuk otopsi itu memang faktor umur, Pak. Umur ya. Faktor umur karena udah tua. Ada lagi satu, Pak, yang di Pela. Ketika kita ingin informasi tentang pesut itu kita bikin namanya Museum Nelayan. Itu juga ide dari seorang Pak Sapridin Pernyata pada waktu itu. Beliau juga di Dinas Pariwisata sebagai kepala dinas. Nah, beliau hanya mengatakan sesuatu ada di Pela, informasi tentang pesut, tentang nelayan. Cuma kita berpikir kemarin kan, anak muda apa yang kita bikin di situ. Nah, ternyata kita sepakat bikin satu museum nelayan. Cuma itu ide dari Pak Sapridin Pernyata. Jadi di Pela itu ada museum. Ada museum. Dan di situ bisa melihat. Di situ informasi pesut, alat-alat tangkap nelayan ramah lingkungan ada di situ, Pak. Di sana ya. Nah, tahun 2021 tadi, Pak, kita ada ikut namanya dari nasional lomba anugerah desa wisata. Nah, di lomba anugerah desa wisata itu semua menggunakan digital, IT, Pak. Jadi semua harus pakai digital. Nah, bagaimana kita mengemas satu ruangan museum tadi, Pak, tempat tadi semuanya harus pakai digital. Nah, kita konsultasi sama Polnes, sama desain produk, sama jurusan pariwisatanya. Ternyata kita harus bikin namanya barcode. Barcode. Jadi semua alat tangkap nelayan yang ada di museum itu semua pakai barcode. Semua info-info itu pakai barcode. Bahkan kita ketika tidak membawa uang cash, kita sudah ada punya namanya barcode untuk pembayaran itu, Pak. Itu bayar apa? Bayar homestay, bayar kapal, bayar apa itu semua pakai satu barcode itu, Pak. Tinggal pakai kode QR kita sudah bisa bayar. Sama dengan alat tangkap nelayan. Ketika kita ingin tahu penjelasannya tentang rengge, tentang tambah, tentang luka, tinggal klik aja kode barcode. Ya, scan barcode itu. Iya, scan sudah muncul, Pak, penjelasannya. Nah, di sana kita kemarin dapat ini tahun 2021 penghargaan langsung dari Menteri Pariwisata Pak Sandi, penghargaan sebagai desa wisata berkelanjutan, dapat sertifikat juga sebagai desa wisata berkelanjutan. Kemudian baru-baru ini kita baru diantar, Pak, penghargaannya yaitu anugerah desa wisata, di mana kita perwakilan Kaltim itu masuk di 100 besar anugerah desa wisata di Indonesia, di mana jumlah pesertanya kemarin 1.831 desa wisata se-Indonesia, Pak. Ya, desa kelas 1 di antara 100 yang masuk. 100 yang masuk itu, Pak. Iya, di luar itu yang patut ditanyakan adalah katanya, ini kembali ke pesut ya, katanya pesut itu pernah mau dibudidayakan dan dibawa ke Jakarta, betul itu? Iya, betul. Kita belum lahir itu, Pak. Cuma kita ada videonya kemarin, Pak, tahun 1974. Kemungkinan pemirsa bisa klik Pela 1974, itu akan muncul. Tapi sebelum didapat oleh Dinas Pariwisata, di mana Kepala Dinas Pariwisata itu Pak Sapridin Pernyata juga yang mencari info itu, Pak. Nah, beliau tahun 2018 menyerahkan flash disk yang berisi tentang Pela 1974 itu. Ternyata kita buka rame-rame dan orang Pela juga melihat. Ada yang masih waktu itu, ada yang hidup, masih anak-anak kan. Tahun 74 itu memang rame itu. Jadi di Pela itu kemarin tahun 1974 dibawa
ke Ancol untuk dibudidayakan. Ternyata kan nggak bisa Pak, karena air tawar di sini dengan air tawar di Jawa itu beda. Ya, jadi itu sekali lagi membuktikan bahwa kita harus melindungi pesut, karena tidak gampang untuk membuat pesut beranak pinak ya. Iya. Pertama karena dia melahirkan, yang kedua alamnya itu hanya cocok untuk di Sungai Mahakam. Di Sungai Mahakam. Dan di Sungai Mahakam ini menurut Alimin yang paling nyaman adalah di Pela. Itu karena banyak ikan ya. Banyak ikan. Belum banyak tercemar airnya tercemar, ya. Dan sekarang teman-teman di Desa Wisata Pela menjaga perairan itu untuk tidak tercemar ya. Iya. Sebenarnya banyak Pak sungai-sungai, anak-anak sungai yang ada di Mahakam ini, seperti di Morakaman itu ada. Kemudian di Muara Gedang Kepala itu ada juga anak sungai yang memang cocok dengan pesut pada zaman-zamannya itu kan. Kemudian dulu dia sampai di hulunya Muara Muntai itu bisa juga Pak. Nah sekarang tidak bisa lagi. Kenapa dia ke Pela? Karena di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu sudah tercemar dengan batu bara dan sawit. Nah contoh kayak di Muara Gedang Kepala itu kalau kita lihat, aduh, kayak pasar malam itu, lalu lalang ponton batu bara sama sawit itu. Ya jelas pesut nggak bisa di situ dia. Dia tidak cocok ya. Kalau air itu tercemar oleh limbah sawit, sudah nggak bisa lagi dia. Iya, karena dia pesut ini dia adaptasinya itu sangat sulit ya. Sulit. Dia peka ya. Peka dia. Mungkin juga ikan berkurang di situ berkurang juga. Kalau ikan berkurang kan pesut ya jelas dia tidak ada makanannya, dia cari yang aman ya. Cari yang aman. Seperti itu. Tapi itu di satu pihak juga membuat Sungai Pela sangat strategis dalam kerangka perkembangan pesut. Iya. Jadi kita mengharapkan Pak, selain desa wisata, Pela itu harus menjadi paling indah sungai Pelanya lah Pak, menjadi sungai konservasi. Iya betul. Jadi tidak tugas Anda sebagai ketua kelompok. Iya. Apa namanya? Kelompok sadar wisata. Ada namanya sadar wisatanya? 3B, Bekayu Bombay Berbudaya. Apa itu artinya itu? Itu mendayung bersama-sama untuk berbudaya. Oh iya, betul. Sebagai ketua kelompok sadar wisata, Anda tidak sekedar menjadikan Pela sebagai desa wisata ya, tapi juga menjadi kawasan konservasi, terutama untuk makhluk mamalia yang sangat langka ini ya. Yang sangat langka ini. Ya, kita mendapatkan hal baru barangkali bagi sebagian kita bahwa Kalimantan bukanlah sekedar punya orang utan ya, karena orang utan ada di Sumatera ya. Sumatera. Bekantan bukan hanya ada di Kaltim, semua Kalimantan ada bekantan. Tapi pesut Mahakam ya, dan kalau mau melihat bagaimana lumba-lumba air tawar itu, hubungi saja Alimin Azerbaijan seperti itu ya. Iya. Tapi seberapa jauh sekarang setelah 2017 desa wisata Pela ini sering dikunjungi, banyak pengunjungnya ya? 2018-2019 itu Pak sudah ada mancanegara sebetulnya. 2020 kita PPKM kan, COVID-19 tidak bisa. Nah di 2021 akhir sudah ada pengunjung ramai sudah kan. Maksud saya bisa tidak sampai 100 atau 200 sebulan kunjungan wisatawan ke sana? Tidak mesti harus wisatawan mancanegara. Kalau 100 kemungkinan ada Pak 1 bulan. 1 bulan ya? Iya ada, hampir kurang lebih lah. Mereka yang datang ke sana bisa memberikan nilai ekonomis tidak buat masyarakat di Pela? Jelas, mereka yang datang biasanya rombongan, apalagi dari Jawa, Balikpapan. Itu banyak yang datang ke Pela, dari Samarinda juga ada kegiatan-kegiatan. Dan itu dapat apa masyarakat Pela kalau mereka datang? Itu yang paling tidak kan homestay Pak. Nah homestay mereka dapat. Kemungkinan lagi kita dapat anak-anak mudanya kan bawa tamu itu pakai kapal. Itu bayar. Berapa bayarnya itu? Satu kali jalan? Satu kali jalan kalau dari Desa Liang Ulu kita jemput biasanya itu bawa ke Pela keliling-keliling. Kemudian besoknya kita antar lagi kalau mereka nginap, kalau mereka PP langsung kita antar, itu 400.000 Pak. 400.000 ya, satu itu tahun. Sudah keliling. Dengan kapasitas berapa orang itu? Itu sekitar 18 orang. Tidak mahal sebenarnya ya. 18 orang ya. Dari Liang Ulu itu di Kota Bangun ya? Iya di Kota Bangun. Jaraknya ke Samarinda berapa itu? Itu 2-3 jam lah Pak. Bisa pakai jalan darat ya? Bisa jalan darat. Kalau jalan sungai?
Sungai itu menggunakan kapal wisata yang ada di Samarinda kan, ada 5 kapal wisata yang ada berapa di Samarinda. Jam? Itu dari jam 7 kemungkinan jam 5 sore sudah sampai. Artinya kalau pakai kapal itu 1 hari. Ya. Kalau pakai kendaraan roda 2 atau roda 4 itu 2-3 jam sudah sampai. 3 jam lah sampai. Ya, pilihan terserah. Kalau mau cepat pakai kendaraan darat, tapi kalau mau lewat sungai sambil memandang keindahan panorama sungai bisa lewat sungai ya. Ada pilihan ya. Ada pilihan. Kalau kemudian sampai di Pelah dia mau nginap, ada homestay. Ada homestay. Berapa per malam? Itu per kepala kita. Ya. Jadi satu kepala itu 150 plus makan 3 kali. Oh, sudah dapat makan 3 kali. 3 kali. Tidur? Tidur kita lesehan. Lesehan. Dan sudah banyak yang tidur di sana ya? Sudah banyak, Pak. Oh ya. Ada sekitar 5 atau sampai 8 homestay itu kalau memang banyak kita sediakan. Kenapa? Saya dengar Anda kan tinggal di sana ya, di Pelah ya? Iya, Pak. Sementara istri Anda tinggal di Samarinda. Bagaimana ini? Bagaimana? Oh, bagaimana percintaannya, Pak? Bukan. Bagaimana Anda? Apakah istri Anda tidak bermasalah, tidak menganggap kenapa suami saya 5 hari, kadang 10 hari baru ke Samarinda? Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah ya? Iya. Istri mendukung ya? Mendukung sekali. Anak sekarang di pondok semua, Pak. Di pondok ya? Berapa orang anak? Anak di pondok 2. 2 orang ya? 1 orang ini masih sekolah dasar. Anda sendiri kenapa tidak harus misalnya 2 hari di sana pulang? Kenapa sampai kadang seminggu, kadang sampai? Ya karena tamu tadi, Pak, dan pekerjaan juga kita. Kemudian kalau istri ya kangen, ya istri yang datangi kita, Pak. Oh ya, seperti itu ya. Itu sebab percintaan jarak jauh, Pak. Ya. Bukan itu sih maksud saya. Tapi bagaimana Anda begitu cintanya dengan Pelah sehingga Anda juga itu. Jadi sebelum misi saya itu, Pak, saya terus agar Pelah itu tetap eksis, kemudian masyarakatnya nanti kan paling tidak sudah berpenghasilan daripada wisata ini. Karena apa cita-cita Anda nih ke depan? Pelah seperti apa dalam bayangan Anda ke depan? Ya paling tidak Pelah itu sampai ke luar negeri lah, Pak, terkenalnya. Mungkin mengalahkan Bali. Oh iya. Boleh sebagai sebuah cita-cita. Cita-cita kan boleh, Pak. Iya, boleh. Bagus itu. Iya. Yang jadi soal apa yang menurut Anda masih bermasalah di Pelah? Kalau untuk kelompok sadar wisatanya itu masih sumber daya manusianya, Pak. Kalau dari segi infrastruktur maksud saya infrastruktur juga ada kurang masih. Apa itu? Jembatan masih belum sampai ke objek wisata. Itu, Pak, yang belum. Ada pengembangan budaya tidak di Pelah? Pengembangan budaya atau contoh seni tradisi misalnya? Oh, ada, Pak. Itu ada tari sama ada kuntau yang kita kembangkan. Kuntau itu bela diri. Bela diri yang hampir punah sudah. Coba kita angkat masih, Pak, itu. Sama tingkilan. Ya, anak muda kita coba main tingkilan itu. Kalau ada rombongan malam datang ke sana mau melihat kuntau atau tingkilan? Boleh. Tergantung request, Pak. Bayar. Oh, bayar. Berapa itu? Murah aja, Pak. Sekreda itu. Sekreda itu hadirin teman-teman itu sukarela ya. Sukarela. Ada semacam panggungnya? Nah, belum ada. Makanya panggung ini, Pak. Infrastruktur untuk tahun 2022 ini kita coba. Harus ada panggung seni itu. Jadi kalau ada tamu malam dia bisa di Bali itu kan orang malam bisa lihat tari kecak dalam sebuah satu panggung tempat, kan begitu ya. Pelah belum punya ya? Belum. Cuma sudah kita masukkan di RPJM desa, Pak. Masuk di UDE OKP sudah itu. Panggung namanya itu panggung budaya. Tidak diusulkan ke pemerintah kabupaten? Ya, itu kita sudah masukkan dulu, nanti kita usulkan ke pemerintah kabupaten, Pak. Iya. Yang penting sudah masuk di DURKP tadi. Oh iya. Ya diusulkan kan kita punya banyak wakil rakyat di DPRD. Nah, itu banyak wakil rakyat itu kan. Sudah pernah diusulkan ke mereka? Sudah pernah diusulkan, Pak. Ya, tinggal proposal kita mainkan. Untuk listrik ada? Ada 24 jam. Sinyal oke. Indosat dan Telkomsel. Air kemungkinan ini jalan, Pak. Sudah selesai, cuma pemeriksaan dari Dinas Perkim lagi. Tinggal pemeriksaan lagi, Pak. Ya. Kalau tinggal dah jalan air. Ya. Artinya
kilometer-kilometer sudah tersambung. Tinggal jalankan airnya aja sudah. Dan menurut Anda itu penting kan air penting bersih? Karena air bersih itu syarat utama desa wisata. Betul. Kalau tidak ada air bersih susah, apalagi Pak Sapin Pernyata, karena mungkin tidak ada air bersih kan. Iya. Ini berkali-kali dia menyebut nama Sapin Pernyata, entah siapa orang ya. Siapa belum tahu juga ini. Iya. Tapi saya salutlah pada Anda yang. Nah ini Pak, kita ada kerjasama juga Pak dengan programnya Pertamina Hulu Makam, di mana mereka sangat antusias untuk dunia pendidikan. Nah sekarang ada 7 orang Pak yang kita daftarkan, anggota paling tidak anggota kelompok sadar wisata dan yang masih duduk di bangku SMA kelas 3 Pak. Jadi kita masukkan lewat program mereka, di mana program tersebut masuk ke program pemerintah, namanya Bidik Misi Pak. Nah, itu nanti mereka yang mandu. Semoga saja anak-anak Pela kan bisa berkuliah. Iya. Itu untuk program kuliah ya? Untuk program kuliah. Iya. Saya kira ini sangat menarik untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, bercita-citalah kalau belum pernah ke Pela, datanglah ke Pela, tidak jauh kok. Hanya 3 jam. Ya, apalagi Anda tahu kan bahwa Kalimantan Timur ke depan adalah ibu kota negara. Lokasi Pela itu dari ibu kota negara kira-kira 4 jam perjalanan saja. Jadi dari Penajam itu ke Samarinda 2 jam, dari Samarinda ke Kota Bangun itu 2-3 jam, 5 jam Anda sudah sampai di Pela. Ya, Alimin ya, kira-kira seperti itu ya. Dan Anda tidak akan rugi karena Anda akan bisa menyaksikan bagaimana indahnya sunset di Pela, di sebuah danau yang luasnya 13.000 hektar. Kalau kita berada di tengah-tengah, karena saya pernah ke sana 16 kali saya ke sana. Kalau kita berada di tengah-tengah, kita akan melihat kita seperti berada di lautan ya. Dan kalau senja hari kita bisa menikmati keindahan panorama Jingga Sungai Mahakam, Jingga Matahari itu dalam suasana yang berbeda, karena aroma air sungai itu, air tawar itu tidak amis begitu ya, seperti yang kadang-kadang orang menganggap bahwa air laut itu kadang mereka mencium bau amis ya. Tapi kalau di Pela, di Danau Semayang itu sangat tawar, dan itu sebabnya juga telah banyak orang yang terbius datang ke Pela ya, Alimin, hanya untuk tidur dan menyaksikan sunset di Danau Semayang. Dan kalau dapat rezeki bagus, kita akan bisa melihat pesut Mahakam, hewan langka, lebih langka dari orang hutan, lebih langka dari bekantan ya. Dan jumlahnya tidak banyak, hanya tinggal tersisa 80 individu, dan dari 80 individu itu menurut Bung Alimin ada 20 individu yang biasa berkeliaran di Sungai Pela ya. Sungai Pela sebagai tempat atau habitatnya pesut yang paling nyaman, karena di sana banyak ikan, dan ikan banyak karena airnya masih relatif masih terjaga dari pencemaran. Saya mengimbau Anda untuk datang ke Pela, dan Anda bisa menghubungi Alimin Azerbaijan sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata. Dan boleh tahu nomornya? Nomor kita? Nomor teleponnya? Oh iya, bisa Pak. Dibuka sini aja? Iya, berapa? 0813 47 24 36 89. Mungkin nanti satu saat akan bisa dilihat juga nanti di tayangan nomor Alimin ini, karena Anda perlu menyimpan nomor ini baik-baik, karena banyak orang datang dari Jawa, dari Sumatera. Kalau lebih enak lagi buka Facebook Alimin Azerbaijan, punya Instagram Facebook, juga Alimin Azerbaijan. Kalau lebih enak lagi buka Instagramnya Desa Wisata Pela. Desa Wisata Pela. Di sana. Terima kasih Bung Alimin sudah datang kemari. Ya, siap Pak. Anda telah memberi inspirasi pada banyak orang. Ada ribuan desa di Kalimantan Timur yang sebenarnya punya potensi wisata, dan satu di antaranya adalah Pela. Dan bagaimana kecerdikan, kemampuan membaca peluang telah dibuktikan Alimin, sehingga lelaki terganteng di Pela atau di Indonesia ini? Tergantung di Kaltim. Tergantung di Kaltim, bisa menginspirasi banyak orang, dan ada banyak orang yang bangga bagaimana sosok Alimin yang berasal dari Pela, dengan kampungnya yang tadi sunyi sekarang sudah terkenal di mana-mana. Kalau Anda tidak
kalau Anda mau lebih jauh, Anda bisa searching di Ya, Google kita bisa atau di sharing. YouTube, bisa lihat bagaimana Kin dan Pelah. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk sahabat, dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Di lain kesempatan dengan tema yang berbeda dan orang yang berbeda. Berbeda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.